Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Dan sekali lagi mari kita mengucapkan terima kasih kepada tim Song Ministry kita pada pagi hari ini yang sudah memimpin kita. Sangat-sangat bersyukur, bangga dengan mereka. Sebagian daripada mereka sudah melayani lebih daripada 2 dekade. Itu waktu yang panjang. Ya, Aldo sudah memimpin lagu sejak dia masih di bangku kuliah. Ya, sebagai worship leader. Sekarang dia sudah punya anak 2. Ya, dan Tuhan terus memakai hidup dia dengan luar biasa. Sekali lagi mari kita berterima kasih kepada mereka. Dan saya mau menggunakan momen ini juga, mari kita sebagai satu jemaat berterima kasih kepada semua brother sister yang sepanjang 2023 ini telah memberikan hati mereka melayani tanpa pamrih ya selama ini, dan betul-betul memberikan yang terbaik daripada mereka. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi atas semua pelayanannya di 2023. Terima kasih sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan. Look forward ya, di tahun 2024 kita juga terus bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. So, seperti yang dikatakan tadi, ini adalah khotbah terakhir di 2023 ya, karena memang ini hari Minggu terakhir ya. Dan saya berdoa supaya kita semua di sini betul-betul bisa memasuki 2024 dengan hati yang kita sudah siapkan, pikiran kita sudah siapkan, sehingga kita bisa punya tahun 2024 yang luar biasa. Siapa yang merasa Tuhan setia di 2023? Angkat tangan, amin. Kalau iya, mari kita cuma toskan lagi, kita bilang Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat baik buat kita. Oke, kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk apa yang sudah Engkau kerjakan sepanjang hidup kami Tuhan, dan terutama di 2023. Kami tahu Tuhan ada suka dan duka, ada banyak hal yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami semangat. Tapi kami juga tahu ada banyak hal yang dimana kami harus belajar dan berubah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, apapun yang Kau biarkan terjadi 2023 Tuhan, itu ada hal-hal yang membantu kami Tuhan untuk makin bertumbuh, makin mirip dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan di akhir 2023 ini Tuhan, kami tidak sia-siakan Tuhan apa yang sudah Engkau kerjakan Tuhan sepanjang tahun 2023. Sehingga kami memasuki 2024 Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan tahu Tuhan apa hal-hal yang kami harus ubahkan Tuhan. Dengan kami juga di sini berjalan dengan iman Tuhan, karena kami percaya seperti Engkau menyertai kami selama ini Tuhan, Kau juga akan menyertai kami di 2024 ya Tuhan. Siapkan hati kami semua di sini Tuhan, bantu kami untuk terus bertumbuh lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga kami satu hari nanti makin bisa mirip dengan apa yang Engkau inginkan daripada kami ya Tuhan, makin mirip dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, sertai hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman pada pagi hari ini, sertai hati kami semua di sini Tuhan, biar Roh Engkau Tuhan memimpin kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti kita tahu bahwa tema kita di bulan Desember sebagai jemaat adalah more and more, lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan sepanjang Desember kita belajar dari buku 1 Tesalonika ya, sebagai satu jemaat, dan saya berharap kita semangat. Saya nggak tahu, walaupun bukunya pendek 5 pasal, tapi begitu kaya, begitu banyak hal yang kita bisa dapatkan, begitu banyak hal yang kita bisa bertumbuh. Kita udah tahu di minggu pertama kita belajar dari saudara kita Harlem tentang bagaimana kita harus betul-betul declare imannya kita. Bagaimana di minggu kedua kita belajar dari pendeta muda Andre, ya, bagaimana kita bisa menunjukkan ya kasih kita. Ya, minggu ketiga kita belajar saudara kita Frankie tentang bagaimana kita bisa punya pengharapan akan datang kembalinya Tuhan menjemput kita semua di sini. Dan yang terakhir, minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan menginginkan kita semua di sini untuk bisa hidup benar, kudus, senantiasa di hadapan Dia. Dituliskan 1 Tesalonika pasal 4 ayat pertama, dikatakan bahwa akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. More and more. Di pasal yang ayat yang ke-7 dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dari 2 ayat ini aja
brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasih, kita bisa melihat ini adalah kehendaknya Tuhan. Ini adalah keinginannya Tuhan. Sangat jelas bahwa Tuhan ingin kita semua di sini bisa punya kehidupan yang godly. Kita punya kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak cemar, kehidupan yang betul-betul seperti apa yang Dia rancangkan buat kita. Hari ini kita akan belajar bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Apa sih yang dibutuhkan sehingga kita betul-betul bisa hidup kudus, bisa hidup berkenan, bisa hidup benar seperti yang Tuhan inginkan daripada kita semua di sini. Mari kita lihat dari pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat kelima, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Dan karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, surat Tesalonika ini akan jadi lebih hidup ya. Kalau kita juga baca Kisah Rasul pasal 17 dan Kisah Rasul pasal 18 ya. Karena ini adalah latar belakangnya kenapa surat Tesalonika ini ditulis. Jadi saya encourage kita Bapak Ibu Saudari baca juga Kisah Rasul mungkin ayat 16, 17, 18 ya, jadi kita bisa paham apa yang sedang terjadi dengan surat Tesalonika yang pertama ini. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 17, kita ketahui bagaimana Paulus menemukan sebuah sinagoga, ya, sebuah rumah ibadah orang Yahudi di kota Tesalonika. Dan mulai mengajar di Tesalonika itu selama 3 kali hari Sabat. Hasilnya, ketika Paulus mengajar di sana, beberapa orang-orang Yahudi di sana menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang-orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang terkemuka pun menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Tapi kalau kita baca juga di Kisah 17, karena huru-hara yang terjadi, yang disebabkan oleh orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus, akhirnya Paulus, Silas, dan Timotius harus diungsikan ke kota Berea. Dan ketika terjadi penganiayaan di Berea, Paulus dilarikan ke Athena, tapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. Dan dari surat Tesalonika ini kita juga tahu bagaimana mereka kembali ke jemaat Tesalonika untuk memastikan dan menguatkan iman daripada jemaat-jemaat di Tesalonika yang masih sangat muda pada saat itu. Kenapa Paulus lakukan itu? Karena Paulus tidak mau asumsi. Paulus mau memastikan iman daripada saudara-saudari di jemaat Tesalonika. Paulus mau pastikan iman mereka ketika mereka menghadapi penganiayaan yang berat. Bagaimana iman mereka ketika mereka harus ditinggal oleh Paulus. Bagaimana kasih mereka terhadap satu dengan yang lain dengan kondisi yang ada. Dan Paulus khawatir dikatakan dengan kondisi jemaat di Tesalonika. Bayangkan, ini baru terbentuk 3 minggu. Lagi semangat-semangatnya, penganiayaan terjadi, Paulus harus tinggalkan. Makanya Paulus mau memastikan bahwa kondisi mereka baik-baik saja. Makanya dia minta Timotius untuk pergi dan memastikan itu. Dan kita lihat apa yang Timotius temukan dari kunjungan dia ke Tesalonika. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam kesesakan dan kesukaran kami
menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 18, ya, kita akan lihat bagaimana ketika Paulus pergi ke Korintus, disitulah Timotius kembali dan menemui Paulus di Korintus. Dan seperti kita baca di Tesalonika ini, Timotius membawa kabar baik, kabar gembira, bahwa walaupun mereka mengalami kesusahan yang besar di Tesalonika, tetapi mereka tetap punya iman yang teguh. Mereka tetap bisa saling mengasihi, mereka tetap teguh keyakinan mereka. Dan itulah kabar baik yang dibawa oleh Timotius kepada Paulus. Paulus tahu tidak mudah untuk tetap hidup benar. Paulus tahu tidak mudah untuk bisa tetap godly. Tidak mudah untuk tetap bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini iman bisa menjadi goyah. Keyakinan bisa berubah. Api bisa menjadi padam. Semangat bisa jadi lemah. Kasih bisa menjadi dingin. Paulus sangat ingin Timotius memastikan dan menilai, mengevaluasi kondisi di jemaat Tesalonika yang diterpa penganiayaan yang berat. Apakah iman mereka masih teguh dan kehidupan mereka masih berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita bisa belajar daripada hati Paulus? Untuk kita hari ini bisa tetap benar-benar godly. Untuk kita bisa tetap hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu senantiasa mengambil waktu untuk evaluate, untuk mengevaluasi kondisi rohani kita. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi? Saya mengajak kita untuk melihat kembali sepanjang 2023. Boleh? Kita masuk 2024, betul ya? Saya mengajak kita untuk kembali lihat 2023. Banyak gak hal yang terjadi di 2023? Pasti banyak, betul ya? Banyak. Saya percaya di 2003 ada suka, ada duka. Tadi pagi saya ambil waktu jalan, ya. Sepanjang 2023 ini saya enjoy, ya, spend 1 hour, ya, ambil 1 jam setiap hari hanya berjalan kaki kurang lebih 5,5 kilo, ya, dan ambil waktu untuk berdoa. Tadi pagi saya ambil waktu untuk melihat segala sukacita, segala duka cita yang saya alami sepanjang 2023. Saya percaya sepanjang 2023 kita juga mengalami kegagalan, tapi kita juga mengalami kemenangan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada godaan, ada sakit penyakit, ada kita kehilangan, ada kita mengalami kesulitan, kita mengalami kekecewaan, doa-doa yang mungkin tidak terjawab, dan lain sebagainya. Mungkin kita alami itu di 2023. Pertanyaannya saya hari ini Bapak Ibu Saudari, dengan semua yang kita sudah alami di 2023 ini, bagaimana iman kita hari ini? Bagaimana kondisi rohani kita hari ini? Bagaimana kemurnian hati kita hari ini? Bagaimana keyakinan kita hari ini? Bagaimana kasih kita hari ini? Bagaimana iman kita hari ini? Bagaimana integritas kita hari ini? Gampang sekali kita bisa jalani hari demi hari, tahun demi tahun. Tapi kita juga sadar sebenarnya bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita selalu ada impact-nya kepada kita. Kita lihat di Tesalonika, dengan apa yang mereka alami, ya, dikatakan bahwa mereka tetap punya iman yang teguh. Pertanyaan yang saya mau tanya, dengan apa yang kita alami 2023 ini Bapak Ibu Saudari, bagaimana kabar kita hari ini? Bagaimana kabar kita hari ini? Apa kita sudah ambil waktu untuk mengevaluasi diri kita di akhir tahun ini? Bagaimana diri kita di awal tahun? Bagaimana diri kita di akhir tahun 2023? Mungkin beberapa kita di awal tahun kita mulai dengan iman yang tinggi. Tapi di akhir tahun hari ini kita sudah mulai, ya, terjadi boleh, nggak terjadi nggak apa-apa.
Bisa hidup benar oke, nggak bisa hidup benar biasa. Lihat ya bagaimana kejadian-kejadian hidup kita itu bisa berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Bagaimana kekecewaan bisa berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Saya ketemu saudara-saudari yang kecewa mungkin dengan satu sama lain, yang hari ini berpengaruh kepada iman kita. Saya mengajak kita coba untuk kita ambil waktu untuk evaluasi. Karena kalau kita mau terus bisa hidup benar di hadapan Tuhan, kita perlu ambil waktu untuk evaluasi. Kalau kita mau godly, penting untuk kita bisa ambil waktu mengevaluasi dengan jujur, dengan honest, dan juga dengan rendah hati, dengan humble. Beberapa minggu yang lalu saya dan istri saya, kita berdua ada spend time dengan satu pasangan yang kita kenal hampir mungkin lebih dari 25 tahun. Kita pernah bersama-sama di sebuah ministry kurang lebih 25 tahun yang lalu. Kita spend time. Tiba-tiba saudari ini bilang kepada kita begini, masih ingat dulu kalau sama dengan kalian itu ya, wah, selalu full of faith, selalu beriman, selalu bisa. Kau ketemu kalian itu, pokoknya selalu bisa semuanya. Kita dengarkan itu, kita ter-encourage. Tapi setelah kita ngobrol, terus kita berdua lihat-lihatan, kita masih kayak gitu nggak ya? Kita masih full of faith gak seperti apa yang ada di bayangan saudari ini? Dulu kita fokus kepada selalu apa yang bisa. Sekarang kayaknya kita fokusnya apa yang tidak bisa. Kita merasa tertusuk. Kita nggak sadar begitu gampangnya kita bisa switch, kita bisa drift, kita bisa hanyut oleh kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari, kalau kita bandingkan awal tahun dengan sekarang, akhir tahun, sama nggak? Bertumbuh nggak? Dengan apa yang terjadi, dengan kekecewaan yang kita alami, how are we doing? Hari ini penting untuk kita melakukan evaluasi. Jangan cuma asumsi. Gampang hari ini kita berpikir gini, kita masih ke gereja berarti aku masih oke. Aku masih kumpul grup berarti masih oke. Ya, saya hari ini berdua kita masih melayani. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita sama dulu dan sekarang? Hari ini kita masih bisa duduk di sini loh, tapi keyakinan kita tentang Tuhan, keyakinan kita tentang kebaikan Tuhan belum tentu sama loh. Kita bisa datang ibadah hari ini, belum tentu kasih kita ke sini masih sama hangatnya loh satu dengan yang lain. Karena gampang sekali hari ini kita bisa datang, ya udahlah, yang penting gue datang aja. Dimana kita dulu, kita bisa hangat, kita bisa enjoy, kita bisa dekat satu dengan yang lain. Brother sister, saya mau ajak kita di sini. Mari kita ambil waktu evaluasi. Jangan asumsi kita baik-baik aja karena kita masih datang kebaktian. Jangan kita asumsi kita baik-baik saja karena kita masih ada di dalam grup. Karena waktu kita evaluasi, kita bisa mengubah asumsi kita menjadi sebuah kepastian. Kita jadi tahu persis kalau memang ada area yang kita mesti berubah, ada hal yang kita mesti bertumbuh, hal yang kita mesti minta bantuan. Ini kesempatannya. Sayang aja kita masuk 2024, ya, tapi kita tidak mengambil waktu untuk evaluasi. Sayang, karena 2024 dia akan menjadi lebih baik daripada 2023. So evaluation turns assumption into assurance. Saya percaya Bapak Ibu kita di sini tiap tahun ambil waktu untuk evaluasi banyak hal. Contoh, performa bisnis kita pasti kita evaluasi. Nggak mungkin nggak, betul ya? Tahun depan, marketing strategi apa lagi yang kita mesti terapkan supaya lebih baik. Kita ambil waktu untuk apa? Untuk ambil evaluasi kinerja kita. Kita ambil waktu untuk evaluasi kesehatan kita. Siapa yang tahun ini sempat medical check up?
Oh, banyak. Kenapa? Karena kita mau pastikan ya, kondisi kesehatan kita aman. Kita evaluasi kondisi kesehatan kita. Kita mungkin ada di sini yang nggak evaluasi cara kita mengelola keuangan kita. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak brother sister kita hari ini mengambil waktu untuk mengevaluasi kerohanian kita secara pribadi? Mengevaluasi godliness-nya kita. Mengevaluasi imannya kita. Sama kita di sini lihat Paulus, dia orangnya nggak asumsi, dia ambil ini serius, dia tahu bahwa godliness take evaluation. Ini yang dia lakukan. Ayat 10-11 dia bilang, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Doanya apa? Supaya bisa ketemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Paulus begitu mau ketemu jemaat Tesalonika, dia nggak mau asumsi, dia berdoa, Tuhan supaya bisa ketemu muka dengan muka, supaya apa? Bisa menambahkan iman yang masih kurang itu. Buat dia penting untuk jemaat Tesalonika itu imannya betul-betul teguh. Untuk kita bisa godly, sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu Saudari, ini bukan bisa terjadi with the flow. Mudah-mudahan, enggak. Godliness takes evaluation. Oke? Godliness itu enggak bisa dilakukan dengan asumsi. Kita harus tahu persis kondisi kita sesungguhnya. Saya berdoa di 2024. Ini pesan dari istri saya. Ingat selipin ini katanya. 2024. Bapak Ibu Saudari, mari kita ambil waktu setiap hari bercermin kepada firman Tuhan. Ya, itu adalah evaluasi yang paling bagus. Buku Yakobus katakan firman Tuhan itu seperti cermin. Jangan abaikan itu. Buku 2 Timotius pasal 3 katakan bahwa firman Tuhan berguna untuk apa? Mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan juga mendidik kita dalam kebenaran. Jadi kita pakai itu setiap hari. Buat keputusan, buat resolusi malam ini, bahwa tahun 2024, every day, kita akan membiarkan firman Tuhan mengevaluasi kita. Bukan hanya sebagai checklist, bukan. Bukan karena saya hari ini sudah, bukan. Tapi kita bisa membiarkan firman Tuhan mengevaluasi kita. Biarkan pasangan kita mengevaluasi kita. Amin. Malam waktu ngobrol sebelum, jangan sampai berantem ya. Tahun baru berantem lagi. Malam ini pendeta tidak terima konseling. Mau tahun baruan. Tapi bagus juga sebelum tidur, sebelum ini. Honey, what do you think I need to grow? Buka diri untuk evaluasi. Biarkan pasangan kita. Undang brother sister yang lain. Di dalam grup kecil kita mungkin di awal tahun ini. Yuk duduk. Apa yang kita mau grow? Apa yang kita perlu bertumbuh? Persilakan rekan kerja kita kasih tahu. Apa sih yang saya mesti perbaiki? Kalau kita tahu apa yang masih kurang, kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita tahu apa yang kita sudah hanyut, kita bisa kembali lagi. Kita bisa punya 2024 yang luar biasa. Tapi harus kita di sini mau membuka diri kita untuk dievaluasi. Amin. Gak mungkin kita hari ini bisa godly terus menerus tanpa kita evaluasi. Karena begitu banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang akan menggoyahkan iman kita. Makanya penting untuk kita ambil waktu untuk evaluasi. Hal yang kedua, masih semangat? Khotbah terakhir boleh panjang dong. Oke, enggak. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 4. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat kelima, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya.
Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Hal yang kedua, sangat simple, sangat logis. Ya, sangat logis. Ya, kalau kita nggak ngerti ini saya bingung. Ya, karena untuk kita bisa hidup benar, bisa hidup godly, ya dikatakan kita perlu tinggalkan. Kita perlu jauhi ya hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Kita harus tinggalkan dosa-dosa kita. It's so logical. Kita perlu eliminasi ya dosa-dosa kita. Kenapa ini jadi penting? Karena berapa banyak orang hari ini kita mau coba godly, tapi kita juga nggak mau tinggalkan dosa kita. Gimana? Gimana mau godly-nya? Kita mau datang gereja setiap hari sepanjang 2024 pun tidak akan buat kita godly kalau kita tidak mau tinggalkan dosa-dosa kita. Harus kita tinggalkan, baru bisa. Lucunya, ini yang sering kita tidak lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa godly kalau kita nggak tinggalkan dosa-dosa kita. Pasal 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Wow. Bapak Ibu Saudari, saya melihat kita di sini berpikir logis aja. Hari ini kalau kita cuci piring, kita gunakan air bersih atau air kotor? Jadi kalau kita gunakan air kotor, berapa besar kemungkinan airnya jadi bersih? Piringnya jadi bersih. Ini bukan sup ya. Loh, itu kayaknya sup ya? Bukan. Ya, saya tahu, saya nggak mau lama-lama karena bentar lagi enak kita lihat ini. Saya kemarin lihat foto ini pun enak. Ya kan? Tapi kalau ada hari ini orang yang mencuci piring kotor, di air yang kotor, kita akan bilang apa? Hah? Sableng, betul tidak? Kita bilang aneh, kita bilang on. Apapun lah kita mau sebutnya, betul tidak? Tetapi bukankah itu yang kita lakukan hari kita mau hidup benar, tapi kita nggak mau tinggalkan dosa? Jadi apa bedanya? Kita nggak mau tinggalkan cara bisnis kita yang nggak benar. Kita nggak mau tinggalkan hubungan kita yang nggak benar. Kita nggak mau tinggalkan karakter kita yang nggak benar. Kita nggak mau tinggalkan. Kita mau pertahankan itu dan kita berharap kita bisa hidup kudus. Jadi gimana logikanya? Itu seperti kita bicara, kita hadapi orang seperti ini. Inilah perasaan Tuhan. Tuhan bilang lucu. Kamu mau benar. Kamu mau hidup kudus, tapi kamu gak mau tinggalkan dosa. Gimana? Kita gak mau bereskan. Kita mau masuki 2024, Bapak Ibu Saudari. Apa yang kita mau perlu tinggalkan? Adakah dosa yang kita harus tinggalkan? Kebiasaan buruk kita? Cara pikir kita yang salah? Kadang kita bangga loh, cara pikir kita salah kita pertahankan. Kelemahan-kelemahan kita, kesombongan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kepahitan kita. Kalau kita mau hidup godly, nggak ada cara lain, kita perlu eliminasi hal-hal ini. Saya bingung, kalau ketemu orang-orang di sini, kalau bicara kesehatan sangat luar biasa, sangat tahu. Ya, kalau bicara kesehatan, contoh, olahraga aja nggak cukup, Bud. Jadi gimana dong? Kamu harus buang karbo, buang gula, buang ini. Wih, jago, bener. Olahraga nggak cukup. Setuju gak? Ngerti itu harus ada yang dibuang. Ya? Wow, harus tinggalkan gorengan. Jago. Ih, masih berani makan gorengan.
Ih. Jangan makan daging lagi. Oh, nggak sehat. Harus jadi vegetarian. Instant noodle. Anti. Nggak boleh tuh. Olahraga nggak cukup. Yang kita makan harus ada yang kita buang juga. Bapak, Ibu, Saudari, saya mau tanya, bagaimana kesehatan rohani kita? Kita datang gereja tiap minggu nggak membantu kita kalau kita nggak mau buang dosa-dosa kita juga. Hari ini orang datang gereja tiap minggu untuk make us feel better. That's not the purpose. Bukan tujuan kalau kita cuma datang, wah, gue udah datang gereja, I feel more spiritual. No. Itu kayak gini. Kita udah makan yang nggak sehat, terus kita olahraga. Kita bilang apa? Seenggaknya tidak terlalu parah lah. Kita lihat orang kayak gitu, kita bilang, apa? Cara pikir apa itu? Tapi untuk rohani kita bisa terima. Ngerti maksud saya di sini? Saya suka apa yang R.C. Sproul katakan ini. The closer we are to God, the more the slightest sin will cause us deep sorrow. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dosa sekecil apapun akan menyebabkan kita ini berduka. Kok gue bisa ya begini ya? Kenapa ya gue ngomongnya kayak gitu? Kenapa gue bisa punya pikiran kayak gitu? Bukan cuma ngomong action lagi, pikiran pun kita jadi berasa, kenapa gue pikir kayak gitu ya? Kenapa hati gue kayak gitu ya? Itu menunjukkan bahwa kita makin dekat dengan Tuhan. Kita semakin gampang untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudari, nggak mungkin kita bisa godly hari ini, benar di hadapan Tuhan hari ini, kalau kita nggak siap untuk meninggalkan, mengeliminasi dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita sebelum tutup tahun 2023 ini, ambil waktu, buat keputusan, buang hal-hal yang kita perlu buang. Kita akan punya 2024 yang luar biasa. Kalau tidak, 2024 kita tidak akan lebih baik dari 2023 ini. Amin. Yang terakhir, tepuk tangan dong yang terakhir, kata Charles. Charles bilang kalau poin terakhir tepuk tangan. Karena mau habis. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya sangat suka Paulus, ekspektasinya sangat tinggi. Paulus tahu jemaat Tesalonika sudah hidup berkenan kepada Tuhan loh. Tahu bagaimana hidup berkenan, mereka harus hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. More and more. Kalau istilah sekarang yang kita sering pakai adalah gas terus. Jangan kasih kendor. Itu istilah yang dipakai sekarang. Oke, gaspol, gas terus, jangan kasih kendor. Ini yang diperlukan untuk kita bisa godly. Kita perlu lakukan lebih dan tingkatkan apa yang kita sudah lakukan. We need to elevate apa yang kita sudah lakukan. Ini penting. Kita lihat, Paulus sangat konsisten, bahkan dalam hal mengasihi. Ya, Paulus punya pengharapan yang sama kepada jemaat Tesalonika. Di ayat ke-9 sampai 10.
Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Jadi jemaat Tesalonika udah lakukan belum? Sudah, di daerah Makedonia udah terkenal. Ya, bahwa jemaat Tesalonika mengasihi. Tapi lihat Paulus. Tapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Wow. More and more. Paulus sadar dan Paulus tahu begitu dikasih kendor, manusia itu akan cenderungnya drift away. Manusia itu cenderungnya akan menjadi lemah. Di 2023 saya percaya Bapak Ibu Saudari, ada hal-hal dan area yang kita juga pasti sudah bertumbuh. Amin. Saya mau kita juga bisa tuliskan itu. Ada hal-hal yang kita sudah menjadi lebih baik secara rohani. Ada hal yang kita bertumbuh dalam karakter kita. Saya percaya ada pencapaian-pencapaian yang kita bisa banggakan di 2023 ini. Mungkin ada kita di sini yang merasa lebih konsisten ya hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita perlu celebrate itu. Ada yang kita di sini merasa lebih dekat, lebih connect dengan saudara-saudari. Amen. Kita perlu rayakan itu. Ada kita di sini yang merasa tahun 2003 kita terlibat lebih banyak dan memberi lebih banyak. Amin. Kita perlu celebrate itu. 2023 kita membantu orang untuk bisa kenal Tuhan lebih dalam. Kita bertumbuh dalam area itu. Amen. Kita bisa membantu orang bertobat. Amin. Pernikahan kita. Waktu kita tanya pasangan kita, tanya istri kita, gimana Hani? Tahun 2023, married kita gimana? Terus istri bilang, Hani, so proud of you. So glad to marry you. Seneng gak kalau suami digituin sama istri? Seneng. 2023, kita jadi suami yang lebih baik. Istri tanya sama suami, gimana Hani? 2023, sebagai istri saya gimana? Waduh Hani, so blessed. Kamu jauh lebih lembut. Jauh lebih caring. Tambah cantik lagi. Seneng kan? Rayakan itu. Kalau pernikahan lebih bagus, yes. Parenting lebih bagus. Amen. Jadi orang tua yang lebih baik. Anak-anak merasa lebih dekat, lebih connect dengan. Amen. Kita jadi anak-anak yang lebih baik. Kita lebih connect dengan orang tua kita. Amen. Kita menjadi sahabat yang lebih baik. Jadi saudara yang lebih baik. Sibling yang lebih baik. Bapak Ibu, saya mau encourage kita. Mari kita rayakan. Malam ini, waktu kita bakar sate, bakar apapun itu, asal jangan bakar rumah orang ya. Kamu rayakan. Say, God, thank you. Ya kan? Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Tapi saya mau ngajak kita juga semua hari ini. Di tengah-tengah kita merayakan itu semua. Saya mau ngajak kita di sini. Untuk jaga. Untuk kita tidak puas diri. Untuk kita tidak jadi complacent. Karena kemenangan dan keberhasilan bisa membuat kita lengah dan bisa membuat kita menjadi lemah. Maka saya sangat suka cara Paulus, dia bilang, great, kamu lakukan itu, celebrate, tapi lakukan lebih lagi. Saya mengajak kita sini, yes, pernikahan kita udah lebih baik 2023, 2024 lebih baik lagi. Jangan ngomong gini, kan udah bagus 2023, 2024 boleh dong, nggak gitu bagus, biar seimbang. Teori mana? Harusnya 2003 bagus, 2024 lebih baik. Itu lebih baik lagi. Karena kita lebih sungguh-sungguh melakukannya. Siapa pernah nonton film The Dark Knight? Nah ya, Dark Knight pernah ngomong gini, ya, Bane, ini penjahatnya di situ. Dia bisa kalahin Batman. Batman babak belur. Terus dia ngomong gini, peace has cost you strength. Victory has defeated you. Dia bilang,
Kondisi damai telah melemahkan kamu. Kemenangan telah mengalahkan kamu. Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang ketika semua berjalan dengan baik dalam hidup kita, kadang kita bisa jadi lengah. Kadang kita bisa jadi lemah. Kadang kita bisa jatuh kalau kita nggak jaga. Saya mengajak Bapak Ibu Saudari, yes, kita perlu celebrate. Tapi jangan pernah kita di sini puas diri dan kita bilang udah bagus gua ini. Udah suami terbaik. The husband of the year. The wife of the year. The son of the year. Yes. Make it the son of the year next year too. And for the year after. And the year after juga. Itu. Jangan cuma puas. The husband of the year. Kita perlu do it more and more. Kita perlu elevate itu terus. Kenapa Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi? More and more. Karena dia nggak mau jemaat Tesalonika itu menjadi complacent, menjadi puas diri. Yang akhirnya jadi nyaman, akhirnya jadi kompromi. Maka dia bilang, ayo lakukan bersungguh-sungguh lagi. Kita harus terus bertumbuh. Jangan pernah puas. Tahun ini kita mau tumbuh secara rohani. Tahun depan mari kita bertumbuh lebih lagi. Oke? Jangan bilang cukup saya bertumbuh tahun ini, tahun depan saat saya cuti rohani. Jangan! Nggak ada istilah itu. Oke? Tahun depan harus lebih bertumbuh lagi. Ya, Ernest Hemingway katakan ini, very good. Dia bilang, there is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility is being superior to your former self. Tidak ada hal yang perlu dibanggakan ketika menjadi lebih hebat daripada sesama Anda. Kebanggaan sesungguhnya adalah ketika Anda menjadi lebih baik daripada Anda sebelumnya. Amin. Jadi jangan sibuk-sibuk sini. Gue udah lebih bagus daripada suami tetangga. Lah. Hani, kamu nggak lihat tuh? Oh, kalau nikah sama sister itu, Hani, hidup lu lebih parah. Ya, untung lu punya adik kayak gua. Kalau adik lu kayak dia, lebih sedih lagi hidup lu. Lihat aja, kita kadang kita bangga sekali kita compare sama orang lain. Yang kita mesti lihat adalah kita bertumbuh nggak setiap tahunnya. Saya berharap awal tahun akhirnya kita bisa bertumbuh dan tahun depan kita lihat balik kita bilang yes, kita sudah menjadi lebih bertumbuh lagi. Sebelum kita tutup 2023, saya mengajak Bapak Ibu Saudari, mari kita buat daftar kemenangan kita. Buat daftar kita di mana hal-hal yang kita bertumbuh. Hal-hal yang kita sudah berubah. Dan kita syukuri itu. Ya, jangan lihat itu dan bilang, biasain. Enggak, syukuri. Syukuri. Saya jalan tiap hari saya pakai satu app. Ya, tiap kali saya jalan saya record app. Itu saya record. Saya suka lihat recording itu. Ya, lihat. Yang saya syukuri adalah tahun ini saya bisa konsisten. Saya bersyukur. Saya mau pastikan saya tidak miss banyak. Sana sini ada miss tapi sangat sedikit. Dan itu membuat saya excited. Dan tahun depan saya mau bisa lebih bertumbuh lagi dalam hal ini. Saya melihat kita di sini, waktu kita lihat daftar itu, kita perlu bersyukur, kita perlu rayakan. Tapi jangan berhenti di sana. Saya mengajak kita juga berpikir, apa lagi yang kita bisa lakukan lebih di 2024. Apalagi kita bisa lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi di 2024. Goal kita bukan menjadi lebih baik daripada diri kita sendiri saja. Goal kita bukan jadi lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Goal kita, Bapak Ibu Saudari, kalau saya boleh ingatkan sekali lagi, adalah kita semakin hari, semakin mirip dengan Kristus. Itu goalnya kita. Maka di tahun 2024, Bapak Ibu Saudari, tema kita sebagai satu jemaat, GKDI adalah Into His Image. Tema kita adalah
menjadi serupa dengan gambarnya. Yang ada di buku 2 Korintus pasal 3. Doa saya dan doa kita semua di sini adalah kita bisa jadi satu jemaat yang bukan cuma terkenal karena puji-pujiannya, karena kehangatannya, karena ruangannya, karena fasilitasnya. Tapi orang bisa melihat bahwa setiap kita di sini diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambar daripada Kristus itu sendiri. Saya mengajak, mari kita jadikan ini goal pribadi kita juga semua. Amin. Kita balik, kita pikir apa lagi yang kita perlu ubah untuk kita bisa makin mirip dengan Kristus. Bapak Ibu Saudari, Tuhan demand, Tuhan berkehendak, Tuhan mau kita semua di sini untuk bisa hidup godly, hidup berkenan kepada Dia, hidup kudus di hadapan Dia. Tapi untuk itu Bapak Ibu Saudari, kita perlu ambil waktu senantiasa untuk mengevaluasi kondisi rohani kita, mengevaluasi iman kita, mengevaluasi kasih kita, mengevaluasi pertumbuhan kita. Jangan kita asumsi. Kita biarkan firman Tuhan menjadi cermin kita. Kita minta feedback dari orang-orang sekeliling kita. Dan biarlah 2024 kita bisa bertumbuh makin mirip dengan Kristus. Mari kita berani tinggalkan dosa-dosa kita. Kita eliminasi hal-hal yang selama ini membuat kita, menahan kita untuk bisa bertumbuh dan berubah. Nggak mungkin kita mau jadi godly kalau kita nggak buang dosa-dosa kita. Kita buat keputusan malam ini, hari ini, bahwa kita akan tinggalkan itu semua. Dan mari kita jangan puas diri. Mari kita terus tingkatkan, mari kita terus elevate hal-hal yang sudah kita bertumbuh dan berubah sehingga semakin hari kita tidak bertumbuh makin saja lebih baik daripada kita sebelumnya, tapi makin mirip dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua di sini. Amin. Itu saja, saya berharap ini membantu kita semua sini untuk mempersiapkan diri kita memasuki 2024. Dan doa saya, let's have a wonderful, a blessed 2024. Amen. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk 2023, untuk hal yang Kau sudah lakukan, untuk penyertaan Kau, kebaikan Kau, yang kami mungkin gak akan habis-habisnya Tuhan, bisa hitung. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa sehat, kami bisa ada di tempat ini, kami masih punya satu sama lain. Tuhan, kami tahu ini semua kebaikan Kau. Tuhan, biarlah Tuhan kami tutup tahun ini dengan rasa syukur. Tapi juga kami mau tutup tahun ini Tuhan dengan satu keputusan, bahwa kami mau menjadikan 2024 menjadi tahun yang lebih baik. Kami mau Tuhan 2024 kami makin bisa bertumbuh mirip dengan Engkau. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Engkau. Kami mau serahkan 2024 dalam tangan Engkau. Kami serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh punya Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami semua di sini. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Brothers and sisters, mari kita apresiasi Bapak Pendeta Budi